Kitab Al-Adabil Mufrad. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, sebagaimana dulu direncanakan kajian ini akan dikopi, tapi belum sempat dikopi. Yang akan mengkopinya tentu panitia, tidak. Saya sudah malam hari ini membawa 2 versi ini. Kitab Adabul Mufrad itu pertama dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Ada hadisnya, ada terjemahannya. Yang kedua, saya tadi mengkopi juga dari laptop saya dalam versi bahasa Arab. Jadi di mana nih pandai ya, Wak? Atau serah aja lah. Enggak. Iko masuk TV lah kok. Ada. Tidak. Iya. Jadi ada 2 ini. Ya, nanti kalau ada perlu yang ingin mengkopi silakan pinjam dengan saya. Sebab ya payah lah mengopi kan. Kalau tidak apa je loh. Kalau dalam bahasa Arab kok tentu kepada kita tentu amat sulit ini. Saya sudah akui bahwa saya tidak pandai membaca kitab ini secara baik. Tetapi saya mendengarkan pula sarahan-sarahan langsung kitab ini oleh pertama Dr. Syafiq Basalama yang ada di kajian TV Roja, yang langsung beliau membaca kitab ini. Kebetulan di HP saya punya download kajian itu tentang Adabul Mufrad ini. Yang kedua, kajian dari Dr. Abdul Mu'ni yang juga berbicara tentang kitab Adabul Mufrad ini. Di situlah wakden belajar dibaca inyo, ambo simak, ambo dengarkan. Mana yang bisa diambo mengartikan, ambo catat sikodo. Mana yang tidak bisa, ambo tandai. Oleh karena itu nanti siapa yang ingin mengkopi silakan saja. Mudah-mudahan kita memahami semuanya. Kemudian untuk kajian yang sederhana, saya juga punya buku bahasa Indonesia yang kebetulan ini milik Departemen Agama. Judulnya Berbakti kepada Ibu Bapak. Di sini juga lengkap kajian tentang bagaimana kita berbakti kepada ibu dan bapak. Itu kebetulan buku kantor. Jadi siapa nak fotokopi bisa juga pinjam, nggak ada masalah. Nenjole maksud kita mengaji ini dalam rangka menambah wawasan kita dalam melaksanakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada 3. Siapa nak meminjam mengopi silakan pinjam. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, pada pertemuan awal dulu, pertemuan perdana kita sudah menyampaikan secara umum berkenaan dengan birrul walidain ini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana kita sudah sampaikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban seorang anak, hak dari orang tua. Jadi bagi orang tua
hak dia untuk kita berbuat baik kepadanya. Bagi seorang anak merupakan kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya. Oleh karena itu kaum muslimin jemaah yang berbahagia, di dalam kitab Adabul Mufrad ini kita diajak bersama-sama untuk melihat tentang akhlak kita terhadap kepada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, kebaktian kita kepada orang tua itu diletakkan setelah kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghormatan kita ke amak jaya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menghambakan diri kepada Allah. Wa'budullaha la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan abdikanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ditempatkan oleh Allah, begitu agungnya hak orang tua itu untuk dihormati, diletakkan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sadari, maka kita akan tidak mau akan durhaka kepada kedua orang tua. Sebab apa? Setelah mengabdi kepada Allah, tugas kita adalah mengabdi kepada kedua orang tua. Luar biasa. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, kalau seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti dia sudah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengabdi kepada ibu bapak, berarti kita sudah memberikan jalan untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Diperintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita melakukan perintah Allah, tentu insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian dulu juga kita sampaikan bahwa birrul walidain ini tidak hanya terbatas memberikan belanja kepada kedua orang tua. Dulu kita sudah sampaikan ya Pak. Kadang-kadang kita menganggap kalau biaya awak ama awak belanja lah selesai birrul walidain. Padahal tidak itu saja. Saya dengar itu kajian dari Dr. Syafiq Abasalama itu. Karena ini uang dengerati kan memenuhi awak. Beliau menyebutkan bahwa kata ihsan itu, ihsana itu adalah dalam bentuk nakirah. Kalau dalam bahasa Arab katanya, kalau ada isim nakirah itu maka menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan itu tidak ada batasnya. Maksudnya apa? Dalam segala aspek kehidupan kita wajib berbuat baik
kepada kedua orang tua. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar membeli belanja aja doh. Yang kelima, pada pertemuan kita yang dulu kita sudah sampaikan salah satu contoh. Saketik je salahnya ke amaknya. Siapa dulu namanya? Junaid. Junaid ini adalah salah seorang sahabat yang rajin dan taat beribadah. Ya kan? Karena rumahnya sudah berpisah dengan orang tuanya, berjauhan, ibundanya rindu dengan anaknya Junaid. Ya kan, kau contoh dulu sekilas pandang tentang durhaka itu, ketik je salahnya Pak. Ketika dia datang ke rumah Junaid, maka dia mengucapkan atau memanggil Junaid. Bawa sabit je lah, Assalamualaikum, hai Junaid. Ya enggak? Atau kalau bahasa kampung enggak pakai Assalamualaikum ya kan? Junaid, Junaid. Ya enggak? 3 kalinya mengimbau, Junaid tidak menyahut doh. Sebab apa? Junaid sedang sholat sunnah. Ya enggak. Lalu Junaid ini karena dia tahu dengan hukum agama, dia berkata-kata dalam hatinya, mana yang lebih baik, ini saya teruskan sholat saya ini, atau saya sahut panggilan orang tua saya. Akhirnya Junaid melanjutkan sholat sunatnya, tidak menyahut panggilan orang tuanya. Oleh karena itu orang tuanya pulang dengan perasaan ibu hati sedih. Apa sebab anak diimbau tidak menyawi doh. Ini kali pertama. Sampai 3 kali kan. Kali kedua juga dia datang. Rupanya Junaid ini ahli ibadah ini. Basuh dia Junaid kau sedang sholat. Diimbau je dia amat 3 kali. Tidak juga menjawab doh. Ibu je hati amat pulang. Sampai berulang 3 kali. Datangnya ke rumah. Panggil je nama Junaid. Tidak juga menyahut doh ibu hati. Akhirnya amaknya terbetik di dalam hatinya untuk meminta kepada Allah agar anaknya ini diberi oleh Allah fitnah, ujian yang menyebabkan Junaid ini dibenci oleh orang. Apa fitnahnya itu dulu? Dia dituduh menghamili seorang wanita. Enak. Singkat cerita, maka hamillah wanita itu. Tapi yang berbuat bukan dia. Tapi karena dia hamil, wanita yang hamil itu mengaku kalau yang menghamilinya adalah Junaid. Pendek cerita, Junaid berkata karena orang sudah sibuk, bahkan rumahnya dibakar dan sebagainya. Begitu anak itu lahir, Junaid minta kepada wanita tadi agar anak kecil yang baru lahir ini dibawakan kepadanya. Ya kan? Maka anak dalam peristiwa Junaid itu termasuk anak dalam 3 orang yang 3 manusia yang mampu berbicara ketika bayi. Termasuklah Isa anak Maryam yang tadi juga Junaid ini dan yang lain-lain. Jadi begitu dibawa, dipersaksikanlah kepada orang banyak. Ditanya oleh Junaid, wahai bayi, sebetulnya siapakah orang yang menghamili ibumu? Ya kan? Karena dia ahli ibadah. Dulu kita sudah sampaikan, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba yang ia cintai. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum.
Kalau tolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan akan selalu memberikan jalan keluar dalam persoalan hidup kita. Maka dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan atau mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam persoalan hidupnya. Ternyata anak bayi tadi mampu berbicara. Yang menghamili ambo ndak, ama ambo tu ndak Junet dah, tapi pengembala sapi yang ada di dekat rumahnya. Akhirnya karena tadi rumahnya sudah dibakar oleh raja yang mengadili, dia mengakui bahwa kebenaran Junet ini. Akhirnya rumahnya dibangun kembali dengan yang lebih cantik, yang lebih bagus tempat ibadah Junet ini. Ini cerita kita. Bahasa dulu seketik je salah awak ke amaknya. Padahal kan tak salah sebenarnya kan. Sedang salat. Tak disawi panggilan dia. Kan tak salah sebenarnya. Kalau menurut awak tak. Kecuali tak ada kojor tu. Tak je dia disaut panggilan nama. Itu iyalah dua aku nomor. Inilah ringkasan cerita kita dulu. Gambaran umum tentang betapa pentingnya kita birrul walidain ini, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan hadis-hadis dulu kita sudah pernah sampaikan tentang betapa kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, walaupun ilmu ketek, tapi dia nak mencuba je. Ya nak, sesuai dengan kemampuan saya untuk membahas seperti yang dibahas oleh para doktor-doktor di Radio Rojaro, TV Rojaro. Tentang kitab Al-Adabil Mufrad ini. Ya nak, kalau lagi kurang tentu maklum aja. Jalannya potong lepas sabui kan. Awak kau ndak apa dah. Cuman daripada apa nama? Tak ada orang diimbo si pungguk jadi ulang. Ya nak? Nak lengkap dah, tentu awak sama-sama melengkapi. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kitab Al-Adabil Mufrad ini bab pertamanya judulnya Babu Qaulillahi Ta'ala, bab tentang perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu kita sudah sampaikan ayat-ayat yang lain. Di dalam kitab ini disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Diwasiatkan atau diperintahkan kepada manusia agar ia berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8. Al-Ankabut ayat 8. Kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ini kitab Adabil Mufrad ini, Sahih Adabil Mufrad ini merupakan sesuatu yang sudah disempurnakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya kan? Jadi makanya Nasiruddin Al-Albani itu memberi dua nama dalam kitab Adabul Mufrad ini. Ada Sahih Adabul Mufrad, ada Dhaif Adabul Mufrad. Dua kitab Pak. Diambil dari kitab Sahih Imam Bukhari Adabul Mufrad. Ya kan? Jadi Imam Bukhari judul kitabnya itu Adabul Mufrad. Oleh Imam Albani kitabnya itu diberi judul dua macam. Pertama Sahih Adabul Mufrad, yang kedua Dhaif
Adabul Mufrad. Maqasid Sahih Adabul Mufrad itu adab hadis oleh Imam Bukhari yang termasuk ke dalam hadis-hadis sahih. Sedangkan Dhaif Adabul Mufrad adalah kitab Sahih Imam Bukhari yang di dalamnya terdapat Adabul Mufrad ini hadis dhaif. Nah, ini menurut penelitian Nasiruddin Albani. Ya Pak, jadi yang awak bicarakan ke buku yang ada di DNK ini adalah Sahih Adabul Mufrad karya Syekh Nasiruddin Albani. Diambil dari Sahih Bukhari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, baik, kita bacakan. Yang pertama ini berkenaan dengan ayat Allah tadi. Kita bacakan hadis Rasulullah. Haddatsana Abu Walid qala, haddatsana Su'bah qala, Al-Walid bin Izar akhbirni ila dari Abdullah. Dikatakan oleh Su'bah, dikatakan oleh Abul Walid bin Mizar, diberitakan oleh Abu Amir As-Saibani, hadasana Sahih Hazidar, berkata pula orang yang memiliki rumah, ya kan, wa auma biyadihi ila dari Abdullah. Nah, jadi hadis itu beruntun, jelas. Makanya bahasa hadis itu rijalul hadisnya jelas. Nah, ya enggak. Kemudian dikatakan olehnya, diberitakan kepada kami oleh Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya kepada Rasul, Sa'altun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita bahas dulu. Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Tentu contoh awak juga kan. Kalau sahabat tentu lebih gigihnya agar ia dicintai oleh Allah. Makanya bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, apa amalan yang menyebabkan saya ini, kami ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Allah Azza wa Jal. Qala, sabit Nabi, as-salatu ala waqtiha. Amal yang menyebabkan awak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali adalah melaksanakan salat, mendirikan salat tepat waktu. Jadi itu amal yang paling mulia, as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu pada waktunya. Ya, nah, makanya dalam hadis lain disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah li awal waqtiha. Elok salat di awal. Nah, ya Pak. Jadi kalau awak nak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah yang pertama syaratnya adalah salatlah di awal waktu atau di waktunya. Hah? Boleh. Ada juga hadis Nabi tentang salat itu, Pak. Salatul jamaah tabdulu min salatil fadzi sab'ina wa isrina daraja. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Coba Pak, kan elok dah kan?
Jadi kalau awak nak solat di awal waktu, tentu solat berjamaah. Itu makanya Pak, sengaja nak dan sampein kokin tadi itu. Ya ndak ada solat di awal waktu itu kalau ndak berjamaah tuh. Pasti berjamaah itu yang di awal waktu. Ya kan? Kan ya. Jadi makanya ini yang harus kita jadikan buah pemikiran. Kalau awak nak dicintai oleh Allah, biasakan awak solat di awal waktu. Topik waktu. Makanya wajar Allah dalam surat surat pendek itu mengatakan fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Termasuk di sini adalah lalai dari sisi waktu. Awak dah salat jonyo tapi terlambat. Ya kan? Apalagi salat subuh, Pak. Dan tapi terlambat. Ya kan? Kenapa? Yang tadi awak banyak lalai. Dilalaikan oleh syaitan laknatullah. Terlambat kan? Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh itu adalah salat yang amat berat bagi orang munafik. Jadi terkadang awak kan kalau ndak awak salat subuh berjamaah termasuk awak kelompok orang munafik. Isya? Iya. Betul, dalam hadis Rasul itu ada dua salat kata Rasulullah yang paling berat bagi orang munafik. Padahal pahalanya besar. Yaitu salat Isya dan salat subuh. Yang paling baik itu salat subuh, yang kedua salat Isya. Maka dalam hadis yang lain disebut Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah, ya kan? Maka dia mendapatkan pahala seperti dia mendirikan satu malam, salat satu malam. Nah, 2 rakaatnya kan sama nilainya dengan awak salat sunnah beribadah samalam suntuk. Begitu juga dengan Isya kata Rasulullah, siapa yang salat Isya berjamaah sama nilainya dengan melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya setengah malam. Maka kalau awak menengok apakah awak kurang munafik atau tidak, ukur je lah dia awak dengan 2 salat cakap. Ya Pak, dah lama terkonang nak membaca hadis ko Pak. Apa sebabnya memang Pak, nin 2 ko kalau salat Isya beko kan awak lah sibuk dengan dunia awak. TV lah, dek ponek bekerja lah, ya kan? Kalau salat subuh awak lah disibukkan dek sojuknya subuh tu. Apatah lagi kalau sempat awak salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar 2 rakaat kan? Siapa yang kata Rasulullah salat sunat fajar atau salat qabliyah subuh 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala nilai seisi langit dan bumi. Coba Pak. Banyak Pak. Sesudah subuh. Ini perlu juga ini saya sampaikan kepada kita. Banyak awak sudah salat subuh copek kabur. Padahal dalam hadis-hadis Nabi banyak ibadah yang bisa awak buat. Dalam hadis, siapa yang membaca kata Rasulullah apa itu? Beko dan terkonang tak beko dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kata Rasulullah. Sudah salat subuh dah, sudah berdoa, sebelum nak bicara dengan orang lain, sebelum kita berdiri dari tempat duduk kita, baca 10 kali, maka Allah angkat darjat kita 10 darjat. Allah hapus dosa kita 10 dosa. Allah tambah kebaikan kita 10 kebaikan. Coba Pak. Ya. Betul. Itu ya juru. Iya. Itu ya juru Pak. Tapi dalam konteks hadis yang pernah saya baca, sesudah kita berzikir yang lain, sesudah berdoa, sebelum bangkit dari tempat duduk, kita kok pulang atau baca itu jo kawan. Yang kedua bacaan kita, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disabit Nabi dalam hadis, siapa membaca itu 10 kali juga, maka dia mendapatkan nilai seperti nilai tadi juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau Allahumma ajirni minan nar, itu 7 kali dalam hadis itu disebutkan. Dia kok dapat sudah subuh tu, apa kan berkau balik kan, kalau nak sakit pawi dah. Duduklah dulu sebentar, sesudah kita berdoa baca itu. Wiridkan. Memotongnya baturnya nak kelam apa? Nama La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10 kali, nak lama dah Pak. Nak habis 5 minit dia dah. Tambahlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 10 kali lah. Tahulah 5 minit 10 minit. Ya kan? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tahulah 3 minit. 23 minitnya. Sampai setengah jam. Surat Fajar tu. Mudah-mudahan Imam Awak mendongau kan. Kau Haji Munir mendongau kan. Dia dah dek kodok terlambat, nak jadi dah panar jadi imam subuh baru. Ni kodok terlambat. Baik. Lenjole yang pertama ku agar awak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama ku, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Dalam hadis itu kan kata Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha. Kemudian qultu summa ai. Sahabatku kalau berkenaan dengan ibadah amalia banyak bertanya Pak, tak cenderawak dah. Awak kalau urusan dunia pokok dah banyak bertanya. Kalau urusan ibadah kurang awak bertanya. Tambahlah. Enggak alul beko lu. Alul ni. Iya. Iko kan tak masuk ke mana dia kan nya buya ke lain pada buya lain. Santai aja nya kan. Qultu summa ai. Apa le ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kada Rasul yang kedua menyebut birrul walidain. Yang mendatangkan cinta Allah ke manusia itu kata Rasulullah adalah perbuatan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Senada dengan ayat tadi kan, wa'budullah la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Coba senada aja itu. Jadi kita apa oleh Rasulullah amal yang mendokekkan awak yang dicintai oleh Allah ke awak? Kata Nabi, birrul walidain. Berbuat baik kepada
kedua orang tua. Beliau Pak Haji. Tapi jembut boleh enggak? Ya, mau minta ampun dulu le. Ya. Tua. Sama dia belajar juga. Ya. Ikhlas. Oh, ma. Iya. Iya. Mudah-mudahan tak mengenai den, ya kan? Iya, berarti ikhlas, ya berarti. Ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya awak kalau dalam berniat kan disebut selalu lillahi. Jadi balasannya hanya Allah yang akan memberi balasan. Jadi seorangnya ke inyo. Kok salat awak kok dapat 1/5, kok dapat 1/8, kok dapat 1/6, nilai salat awak tu sorakan. Ya, makanya ikhlas kok merupakan salah satu ruh dari ibadah. Ya kan? Jadi kata ulama ikhlas itu adalah ruh ibadah. Kalau ibadah awak kok ndak nawu ruh, samonyo jo manusia ndak nawu nyawa. Ikhlas. Yang kedua cakap apa tu? Aja. Ya. Betul. Ya. Di dalam hadis kita baca yang maknanya saja ini diriwayatkan oleh beberapa orang ahli hadis bahwa memang kalau kita sudah meniatkan ibadah kita itu karena Allah, ya kan, maka Allah lah yang akan beri balasan yang sempurna. Kemudian kalau kita beramal itu karena mengharapkan sesuatu, kan ada tuh. Kalau dalam hadis pertama dalam kitab-kitab hadis bab tentang niat, itulah ada saudara. Kan ada sahabat yang hijrah dia. Baik bapak orang hijrahnya bersama Rasulullah karena mengharapkan agar dia mendapatkan perempuan yang ikut hijrah. Kata Rasulullah, siapa yang hijrah karena Allah, maka dia mendapatkan cinta Allah. Siapa yang hijrah karena manusia, dia akan mendapatkan cinta manusia itu saja, tanpa mendapatkan cinta Allah. Jadi maksud tadi, kalau awak mengharapkan sesuatu dalam urusan dunia, ya kan? Itu tindapik dawaknya di akhirat suak ndo bulio bagian ndo. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali untuk lebih menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, barangkali banyak yang hafal hadis innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap perbuatan itu harus didasari atau dimulai dengan niat. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niat awak. Jadi kalau tadi awak niat awak untuk mendapat untung dunia tidak dapatnya akhirat tidak ada. Tapi kalau kita mengharapkan untung akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Dua bagian awak. Mana awak niat dua pada cik? Amal dua boleh kan? Baik. Jadi ya boleh. Ya kalau buya apa ke bisa aja nya, bebas aja nya. Ya. Tuh. Iya.
Atua. Hatia. Ya. Ya. Tentu yang kita ikuti itu adalah orang yang pernah diberi petunjuk oleh Allah. Siapa mereka? Tentu para sahabat Rasulullah. Ya kan, jolirnya orang yang muhtadin itu yang diberi petunjuk oleh Allah adalah tentu generasi awal sahabat-sahabat, ulama-ulama salaf, tabi'in, tabi'in, ini enggak orang sesudahnya. Nah, yang jolih ya kita harus mencari contoh tauladan kepada mereka. Sebab sahabatku memang dalam rangka beribadah kepada Allah ndak le ada sangkut pawi bahkan inyo yabi. Nah, ya kan keikhlasannya itu murni. Nah, tapi kalau kini tentu Bapak dan Ibu yang berbahagia seperti yang sudah dibahas oleh Buya Adinata dulu, selama kita tidak itu yang menjadi tujuan kita, urusan dunia aja tujuan awaknya kan. Contoh dan gua ceramah dan supaya dan dapat amplop itu aja tujuannya, bukan ingin berbagi ilmu, sharing ilmu. Ayah piti itu dapatnya ilmu dan tentu tidak jika bertambah. Ya makanya niat. Baik. Jadi yang kedua tadi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa contoh berbuat baik kepada kedua orang tua, Pak? Dalam buku itu sederhana disobikkan, Pak. Sederhana aja, Pak. Pertama, memandang orang tua kita dengan cinta dan sayang. Mandang jiwa ke ama awak, ayah awak penuh dengan cinta dan sayang. Itu adalah bentuk birrul walidain. Kan ingat je nak ipayam dia kan mandang je bau. Jadi ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, seorang anak yang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan cinta akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalan orang yang naik haji yang mabrur. Coba mandang dia ke ama awak, ke ayah awak dengan cinta kasih sayang, ke inyo cenderung mandang ke anak. Mandang ke anak kan sayang ada kan? Cenderung itu tiap mandang ke orang tua awak. Kata Rasulullah, dapat pahalanya seperti pahalanya haji yang mabrur. Awak kadang-kadang ikutin tebedo kan? Awak tahulah bisa. Kadang-kadang bini awak mandang ke ama awak. Ya kan? Makanya datangnya sama awak lah kau minta piti dia kan. Maka ada kisah kalau tamu lain datang suruh masuk pintu muka dia. Kalau mak dari kampung datang masuk dari pintu. Coba jangan usak di muka tu. Tidak ada rasa cinta. Jadi memandang dengan cinta saja kita sudah beribadah kepada Allah dalam bentuk birrul walidain. Kemudian yang kedua, sikap lemah lembut kepada ibu dan bapa. Sikap awak yang lemah lembut. Main bawa mak, jangan condong main bawa anak. Poka amak itu diawainya dulu bukan cakap kan. Kau cakap maduk ke inyo. Kalau jali amak je poka di bawah tu belakang. Bahasa abu lo poka le. Itu ya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi itu termasuk kaulan karimah. Ya, termasuk pembicaraan perkataan kita yang lembut. Jadi oleh karena itu tidak payah-payah doh. Kemudian apalagi contohnya birrul walidain itu yang dicintai di Allah mah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah minta izin kepada orang tua. Dia apa aja yang kawak buat, ya enggak. Apalagi urusan itu kita akan meninggalkan kampung ataupun negara atau pergi jauh atau perjalanan safar, minta izin ke amak. Ya kan? Makanya kami Pak, bikin ini nak payah le Pak Haji hainya iya, minta izin dulu nak payah kini le. Iya. Ya kan?
Maka ini kami mulai, ini bercerita kami ini, karena kerja saya ini menikahkan orang, ya kan? Makanya kalau anak sudah nikah kami biasakan untuk minta izin dulu sama ibu dan bapaknya. Izin salam ke orang lain dulu, ke amak ayah dulu bersalam. Jadi itu je di ayah yo pak. Jadi orang lain dulu waktu wi, amak ayah waktu wi dulu. Izinnya itu kan perlu di awal. Jadi oleh karena itu minta izin. Kemudian yang berikutnya, contoh birrul walidain itu, kalau tiba sama awak, doki awak, ya kan, sambui inyo dengan berdiri. Awak kalau bupati datang, gubernur datang, pejabat datang, bogodo. Kalau tiba sama di rumah, boleh ada bersambut. Kalau tidak ikut jadi dulu lu. Kadang tak tahu aja mak ayah datangnya. Masuklah ni. Kisah dia kalau dongeng suara mak awak, ayah awak, dia awak. Togak, berdiri kata Rasulullah. Menyambut kedatangan ini tu. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang wajib kita hormati. Ya Pak? Berarti tidak awak berbuat baik ke inyo, ya kan? Sama aja orang lain datang, kalau orang lain datang ke awak sambut togak. Mak awak, ayah awak datang tak sambut dah. Berarti hebat lu orang pada mak ayah le. Ya Pak. Makanya Pak buku iko ko dan mbok tadi kasih ko. Kebetulan bukunya ko ancak lo asok dan. Ada di kantor buku milik Kementerian Agama ko. Berbakti kepada ibu dan bapak. Di kopi beliaunya. Di kopi seorang bapak orang nak niyo. Ya dah. Contoh, ini hadisnya Pak. Kata Aisyah radhiyallahu an, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling serupa dengan Rasulullah. Mengenai ketenangan, keagungan dan kecerahannya, kecuali Siti Fatimah binti Muhammad, binti Rasulullah. Apabila ia datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit. Rasul tiba nak di rumahnya, ini bangkit lah. Jadi tidak ada yang manusia yang paling hebat pada Rasulullah. Dan menyongsongnya, menciumnya, dan mempersilakan sang putrinya duduk di tempat duduknya. Begitu pula kalau Rasulullah didatangi oleh Aisyah, oleh Fatimah, maka Fatimah langsung bangun menyambut kedatangan ayahnya Rasulullah. Jadi babale Pak, hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Jadi Siti Aisyah menyebut, nak ada orang selok kuangai Nabi itu dah. Tentu kalau awak nak dicontoh lo, tentu cerita pula kan. Nabi tiba Fatimah ke rumahnya, sambil anak ada, salam dia diciumnya anak itu. Jadi kalau anak apa dicium lo Pak. Tanda kasih sayang. Tapi jangan lain lo mau kasih. Kalau zaman kini kan banyak lo mau kasih lain kan. Makanya banyak lo jadi utiang awak kan. Ya. Tidak apa-apa. Asal jangan ada niat-niat yang tidak baik. Ya. Begitu juga dengan Fatimah. Kalau datang Rasulullah ke rumahnya, sebab Nabi itu dalam riwayat, kalau pulangnya dari perjalanan, tidak ke rumah Aisyahnya dulu doh. Kemana? Ke rumah Fatimah Az-Zahra, ke rumah anak dulu. Menengok situasi anak apa. Jadi itu Rasulullah mengajarkan. Jadi birrul walidain. Banyak contoh dalam buku ko Pak. Kalau bahas itu birrul walidain ko secara umum, wak biak jenis cakul lah hebat awak tu. Lah mantap. InsyaAllah awak dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ai, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi nyabi summal jihadu fisabilillah. Sudah itu Nabi boleh Abdullah bin Mas'ud cakap. Sahabat Rasulullah jihad di jalan Allah. Ya. Makanya kalau Dandango tadi kaji yang download dari Dr. Safik Basalama itu Pak, untuk berjihad ini kita perlu bertanya kepada ulama. Sebab kini banyak orang berjihad nak nonton aja. Kan? Ada aman di Suriah dok, jihad lo kokin. Ya kan? Atau bom bunuh diri jihad. Sosek Pak. Sebab apa? Jihad itu dia tidak membabi buta. Ada saatnya, ada waktunya, ada tompeknya, ada aturan mainnya. Tak asal berjihad aja no. Makanya kata Safik Basalama itu tadi Dandango di Radio Raja tu, sabi idenya kalau awak nak berjihad, kita orang-orang awam ini bertanya dulu kepada ulama. Apa makna jihad dulu ni nyo? Dia jadi salah-salah pasang. Itu dibik bom ni kan, bom jihad. Padahal membunuh manusia itu adalah haram kalau tidak dengan cara yang hak. Sementara banyak kini bom jihad macam-macam kan, bom bunuh diri lah, jauh dari syariat agama. Hadis yang kedua, sambung ciknya bab wa wasainal insana biwalidayhi husna tu dalam Ankabut ayat 8 tadi, dua hadis disabi de Nasiruddin Albani ka. Bekok kelapak mata kopi, bisa pak bacornya. Hadis yang kedua yaitu bunyinya Haddatsana Adam, haddatsana Su'bah qala haddatsana Yu'lib bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar. Qala ridar rabbi fi ridal walidi wa suhtur rabbi fi suhtil walidi. Jadi dari Ibnu Umar disabitkan bahwa Rasulullah menyabit ridho Allah tu kalau tak diridonya ayah dan ibu. Murka Allah terletak juga kepada murka ayah dan kalau begitu mesti kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nyawa banyak lupa Pak. Kadang-kadang awak mencari ridho ke bini. Ke bini cari ridho. Ke ama ayah ridho ke diminta, nak ke bini doh. Ya kan? Iya. Ayo. Jadi kita cari ridho orang tua itu. Sebab apa? Allah menetapkan keridoannya di atas keridoan orang tua. Allah meletakkan murkanya di atas kemurkaan orang tua. Di selama hidup awak, kalau le amak jo ayah awak ridho ke awak, sayang ke awak, cinta ke awak, kasih ke awak, Allah lebih sayang dan cinta dan kasih kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kita, ayah dan ibu kita, hendaknya cinta ke awak, do bongi ke awak, bonci ke awak, maka Allah jauh lebih dahulu benci kepada kita. Punya Pak, hati-hati, dua ko ke amak jaya ro. Hati-hati, jangan caya jo amak awak bongi ke awak. Kalau bisa, wak harapkan dia sayang dan cinta kepada kita. Itu kobe tadi Pak. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah benci kalau orang tua benci. Ya kan?
Makanya kadang-kadang awak kalau perintah komandan awak bersikoke wak pai kan. Tapi kalau perintah mak jo ayah, bekok lah mak, bekok lah si buik bau. Lalu nado kau tu le. Ya kan? Kisah dia perintahinnya kau waktu lalu. Perintah bos dulu nomor sekian-sekiannya. Nah, nanti dalam bab ini nanti bab yang ketiga, bab yang kedua dalam Adabul Mufrad ini wa akan bacakan hadis yaitu babu birril ummi. Bab yang berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu. Jadi dibagi siko ada Pak. Cako secara umum ayah jamak, kalau kini bab yang kedua nanti secara khusus. Yang kedua kok babu birril ummi. Bab berkenaan berbuat baik kepada ibu. Jadi nanti akan kita lanjutkan di waktu yang lain, insya Allah. Ya Pak. Ayo Pak. Ikut nih baca kini kok. Cuman penjelasannya di awak nak pandai lo bisa wak cai siko. Contoh apa? Menghormati ayah jama kena cakap ti sabu ini siko. Kalau siko ndak sabu itu deh dah. Jadi sabu irenya supaya awak berbuat baik ke ayah jo ama. Contoh apa? Ndak dijolin di siko tu. Tuan, inilah. Ya. Jadi siapa yang meminat, ya kan? Tentu masing-masing. Tidak. Sebab kalau buat je ke anggaran masaji, kok lain lo kaji kok. Ya kan? Jadi kini siapa nak fotokopi bayar masing-masing. Tapi jago selamatkan buku den kok. Di mana ke Pak? Di bahasa Arab kah? Enggak bahasa awak aja. Ya. Ya biarlah dan dulu aja lah ya. Ayo. Apa saja datang lain ongkos. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah kajian kita pada awal ini yang telah kita bahas, kita baca hadis yang berkenaan dengan bab pertama dari Adabul Mufrad ini, berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah panjang umur awak, sehat badan awak, sambil dah belajarnya sebulan lalu ke basuh dele kan. Mudah-mudahan bertambah lo pengetahuan ambo tentang iko. Sebab di CU tahu kan supaya bahan dulu mak ketek banyak. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita dapat berjumpa lagi, karena tadi selama memberikan kajian ini banyak ambo bergurau berseloroh, ya ndak? Ambo mohon maaf. Sebab apa? Ya kalau togang aja payah lo ada kan. Ndak masuk panu kajian. Iya. Nak ada je nak apa seketek. Jadi kalau ada seloroh dan yang kurang bagus, saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha